Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pancari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kiano lembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan. Hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja. Upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengkaji, mengimplementasi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari niscaya untuk Pancasila, dasar negara, sekaligus sebagai ideologi bangsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita merujuk pada the greatest supreme of Ar-Rahman, maka kami merujuknya bahwa rahmat Allah meliputi seluruh ciptaannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Di antara seluruh ciptaan yang paling sempurna adalah manusia. Betapapun ada kekurangannya, maka Allah yang mutlak paling berhak menentukan dalam Al-Quran bahwa proses penciptaan hingga jadi manusia seperti kita, terlepas dari lebih kurangnya apapun, maka manusia semuanya sempurna. Sempurna tentu dalam pemahaman tauhid, yakni adalah ketika seseorang masing-masing ada kekurangannya, satu dengan yang lainnya saling lita'aruf dalam surah Al-Hujurat. Nah, ketika kita berbicara tentang Iqra bismi rabbika hikmatologi bagian kedua ini, kita ada di pusaran the great supreme of hikmah. Di manakah letaknya? Beberapa kali sudah kami katakan di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 260. Dan kita kali ini ada di bagian kedua. Karena hikmatologi kami melakukan pembidangan sebanyak 7, yakni imanial, spiritual, intelektual, sosial, moral, kemudian environmental, lingkungan maksud kami. Jadi spiritual ini adalah di pusaran kedua atau di irisan kedua. Ketika kita berbicara hikmatologi, maka kita sedang berterima kasih pada para filsuf yang terdahulu dengan adagium semua diciptakan dari air adalah Thales. Apakah pikiran filsuf tidak layak kita ikuti? Karena ada yang mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan telah mati. Dan jika memang harus ada Tuhan,
akulah yang paling berhak menjadi Tuhan. Karena aku menjadi Tuhan, maka aku ciptakan the Superman. Itulah pemikiran dari penerus Hegel, penerus dari Karl Marx yang terkenal dengan Das Kapitalnya. Yakni adalah Friedrich Nietzsche. Ketika usia 25 tahun, seorang Nietzsche yang Yahudi kemudian gelisah berpindah agama menjadi Protestan. Berhenti di terminal Protestan, kemudian dia mengatakan Tuhan telah mati. Tidak pernah mengkaji Buddha, tidak pernah mengkaji Konghucu, tidak pernah mengkaji aliran-aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa di Nusantara tercinta ini, dan tidak pernah mengkaji syariat Islam, tapi mencukupkan diri, lahir dibesarkan di keluarga Yahudi, kemudian setelah dewasa 20 tahun lebih usianya pindah ke Protestan dan akhirnya ateisme dan menuhankan dirinya. Karena itulah kami mengingatkan pada para pembelajar filsafat, hati-hati. Sebab filsafat itu bukan berangkat dari keyakinan, religiusitas atau kepercayaan. Tidak dari keimanan, tetapi dari renungan mendalam. Renungan boleh jadi dari kalbunya, dari hatinya, tetapi tidak dibimbing oleh kitab suci, tapi renungan kebanyakan dari pikiran otak yang berangkat dari indera. Karena itulah kami mengatakan bahwa ada proses berpikir, menggalih, dan ada proses berpikir indrawi. Kali ini kita akan bersama-sama untuk membaca hikmah. Dalam dialog yang sederhana, ketika kami in-depth interview mendalam pada ibu-ibu sebelum pengajian dilakukan, karena mereka mengetahui bahwa kami adalah praktisi Tibum Nabawi, maka tak jarang ibu-ibu ketika dialog sebelum pengajian, dia menanyakan, apa Ustadz, ini bagi keluarga Muhammadiyah umumnya, keluarga Nahdlatul Ulama mengatakan, bertanya, Romo Yai, apa hikmahnya kita jangan kelor atau nyayur kelor. Mereka menanyakan tetapi bagi ibu-ibu yang sederhana di pedesaan, sederhana itu tentu istimewa, selalu bertanya hikmahnya untuk apa. Hikmahnya itu adalah manfaat. Berarti ketika kita berbicara tentang hikmatologi adalah berbicara tentang ilmu yang bermanfaat tidak hanya sekedar diri, tetapi juga bermanfaat bagi saudara-saudaranya, termasuk lingkungan, baik yang tampak maupun yang tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, justru hadirnya hikmatologi itu bukan untuk menistakan filsafat, namun justru menghargai pemikiran-pemikiran para filsuf. Karena dari filsuflah tumbuh kembang nalar manusia untuk kian
meluas, jauh, tinggikan pandang, sudut pandang, sehingga kian hari semakin banyak inovasi di tengah kehidupan bumi. Jika Thales mengatakan bahwa kehidupan itu berasal dari air, apakah karena Thales yang tidak menyebut Al-Quran, yang tidak menyebut Injil, yang tidak menyebut Bhagavad Gita, tidak menyebut Tipitaka, tidak menyebut Shinsu, mudah-mudahan saya tidak salah sebut nih, kitab Konghucu. Apakah karena tidak menyebut Dhammavada, Samaveda, Tipitaka, ataupun Saptodharma, kemudian kita tidak mempercayai? Bagi pejalan spiritual tidak demikian. Pejalan spiritual akan melintas batas. Mari kita bacakan sabdana data tentang Iqra Bismi Rabbika hikmatologi kedua. Nomor ke 17.044. Dari imanial menuju spiritual dalam berpikir manusia. Jadi dari iman. Kemudian mengelana pemahaman batin dari siapapun, dari ulama, dari pendeta, dari bedanda, dari biksu, bikuni, frater, romo, kiai, tuan guru, ulama, semuanya direngkuh untuk mengayakan batin, untuk mencerdaskan batin atau mencerdaskan kalbu, dalam bahasa Jawa menggali supaya berpikirnya itu bisa seksama. Di baris kedua kami mengatakan mengayakan hati nurani tak bersekat kepercayaan agama. Kami teruskan saja. Terus berupaya optimal, tak kenal berhenti manusia, semangat memahami kebenaran melintas batas kepercayaan agama. Kitab suci yang bertebaran dikaji dengan seksama, terus berusaha memahami kitab-kitab suci kritis seksama. Keimanan diri tak membatasi pengelanaan spiritual semesta. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, 12 Mei 2023. Jadi, ketika kita Iqra Bismi Rabbika hikmatologi, maka pada saat kita melihat ataupun tanpa melihat, namun melihat dengan mata hati, maka pada saat itu manusia diajarkan dalam Islam, bahkan dalam kalimat-kalimat sesepuh Jawa yang kami pernah berguru pada antara lain Eyang Kasri, disebutkan bahwa apapun yang kita lakukan harus diri ini, hati ini tersadar. Kita mampu melakukan, kita mampu membaca, kita mampu mengkaji, kita mampu mengkritisi, kita mampu menginovasi, kita mampu menyuguhkan secara lisan dan mampu menyuguhkan dalam bentuk tulisan. Semua karena pertolongan dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Sadar bahwasanya imanial membentuk spiritual masing-masing manusia. Maka menjadi niscaya tidak saling menista hanya karena kita beda pandangan. Kalau di masa pemilu beda pilihan capres-cawapresnya, beda partai politik. Mengayakan hati nurani tak bersekat kepercayaan. Jadi pengelana spiritual adalah pengelana yang memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan kolbunya, kemerdekaan pikirannya, kemerdekaan karya tangannya, kemerdekaan karya lisannya.
merdeka tidak bebas, tapi merdeka senantiasa dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Teringat kita akan masa Orde Baru ketika disosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila lewat Eka Prasetya Pancakarsa, ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Karena itu adalah karya akademik dari rekan-rekan kita, terutama yang ada di Institut Ilmu Keguruan dan Pendidikan Malang atau IKIP Malang, sekarang menjadi Universitas Negeri Malang. Maka sungguh layak jika ini ditumbuh kembangkan tanpa harus melalui pola penataran seperti di zaman Pak Harto. Bukan jelek, tetapi zamannya berbeda. Itu adalah upaya kita tanpa sekat kepercayaan agama. Karena Pancasila itu bisa didekati lewat kepercayaan, bisa didekati lewat agama, karena memang bersumber dari kepercayaan dan agama. Karena itu sungguh luar biasa, sungguh sangat istimewa, terpuji ketika diletakkan ketuhanan yang Maha Esa di atas sebagai simbol penghormatan kita. Tetapi ketika Bung Karno meletakkan usulannya ketuhanan itu di bawah, tidak berarti menghina, karena itu usulan. Karena ketika diletakkan di bawah, sebenarnya Bung Karno sedang mengatakan bahwasanya semua dasar adalah ketuhanan. Semua dasar adalah tauhid. Semua dasar adalah teologi. Dasar apa? Dasar sikap kita, dasar perilaku kita, dasar berkarya kita. Itulah dalam agama Islam disebut ibadah. Terus berupaya optimal, tak kenal berhenti manusia. Pancasila sudah paripurna. Tapi jangan berhenti pada sila pertama sampai dengan sila kelima. Tetapi dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu, saya meyakini karena bersumber dari nilai kepercayaan dan agama, nilai peradaban Nusantara. Bagi Islam tentu bersumber dari Al-Quran, bagi Nasrani dari Alkitab, bagi Konghucu dari Sinsu, Susi maksud kami. Mohon maaf kalau kami salah ya. Dhammapada Tipitaka dan seterusnya sampai dengan Sabto Dharma dan seterusnya. Sumbernya dari sana. Karena itu Bung Karno mengatakan, saya menggali, bukan saya menciptakan. Karena sudah ada. Tetapi kalau dikatakan saya menciptakan Pancasila, 5 dasar itu tentu beralasan. Karena jika disebut Allah, maka Allah itu Maha Pencipta. Jadi terus optimal itu seperti yang dikatakan oleh William James ini di dalam The Varieties of Religious Experience. Di sini dikatakan secara sederhana, kami sederhanakan bahwa filsafat itu mampu menyelesaikan tugas-tugas manusia dalam pola pikir. Karena itulah maka akal itu sungguh merdeka. Menurut James itu akal ini tidak bisa dibatasi oleh manusia. Siapa yang membatasi? Allah Tuhan yang Maha Esa. Pembatasannya di mana? Orang memiliki spesialis keilmuan. Tetapi ada juga orang yang generalis, tetapi juga memiliki spesialis. Karena itu Pak, pantang generasi muda berhenti dengan simbol-simbol karena Presiden mahasiswa Universitas Brawijaya yang dari Madura pernah mengatakan, kami generasi Z, Gen Z tidak butuh simbol-simbol. Karena memang dia belum sampai di sana. Simbol itu dibutuhkan apa? Ya, kepala ini adalah simbol kehormatan. Jadi kalau orang dijundu dalam bahasa Jawa, didorong sedemikian rupa kepalanya, itu penghinaan. Karena itulah cara menyayang anak-anak kecil itu biasanya dielus kepalanya menurut Rasulullah. Ya, teladan dari Rasul kemudian disayang dengan sepenuh hati.
semangat memahami kebenaran melintas batas kepercayaan agama. Jadi kita tidak, sebagai seorang muslim, tidak saja membaca Al-Quran. Bukan tidak cukup Al-Quran itu. Al-Quran itu, ya, kata seorang ulama yang sangat terkenal, ya, Buya, begitu sebutannya, sudah sepuh, sudah sempurna. Saya mengatakan Al-Quran itu paripurna. Tidak bisa diukur dengan ilmu-ilmu manusia. Tetapi Al-Quran itu pemahamannya dalam tafsir, dalam terjemah, dalam tafsir, di mana tafsir dan terjemah itu biasanya ditulis oleh para mufasir, dan mufasir itu tidak selalu memiliki pemahaman ilmu ideologi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu budaya, biologi, dan seterusnya. Tidak. Karena itulah diperlukan dari hasil terjemah dan tafsir Al-Quran, Injil, dan seterusnya itu diperlukan ilmu-ilmu yang lain untuk lebih memahami dari kitab-kitab suci yang kita yakini. Nah, dengan mencoba untuk memahami kitab suci melalui ilmu-ilmu yang dipahami oleh saudara-saudara kita, maka kecerdasan spiritual kita akan bertambah, insya Allah. Kitab suci yang bertebaran dikaji dengan seksama, bukan sekedar dibaca. Kalau ada yang menghafalkan, tentu itu adalah kemuliaan. Tetapi jika kita tidak hafal seperti kami ini, bahkan untuk menghafalkan satu ayat butuh waktu yang cukup lama, ya. Nah, kita ada di mana makom kita? Makom kita dianalis. Kalau begitu, kita pinjam tafsir-tafsir, terjemah-terjemah dari mufasir. Kita pinjam dari muhadisin, syarah seperti yang ditulis oleh Imam Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Ininisani dalam syarah Sahih Muslim atau syarah Bulughul Maram. Maka kita pinjam dari ahlinya. Kita memiliki, mohon maaf, seperti kami membidangi ilmu politik, kita belajar ilmu filsafat, maka kita pinjam, kemudian kita kembangkan, kita inovasi. Sehingga kitab suci itu benar-benar yang bertebaran dikaji, tidak membatasi kitab suci hanya satu kitab suci agama kita sendiri. Tadi kitab suci siapapun yang diyakini saudara kita, kita coba baca. Kenapa? Dengan membaca kitab suci saudara yang lainnya, harapan kita tidak mudah untuk menjustifikasi saudara kita dengan menistakan. Tetapi kita justru menghargai betapapun bedanya. Terus berusaha memahami kitab-kitab suci, kritis, seksa. Kritis bukan mengkritisi ayat-ayatnya, tetapi kritis kita menggunakan kalbu kita untuk berpikir, otak kita untuk berpikir, kemudian menginovasi karya-karya yang sudah ada, atau boleh jadi memang inovasi kebaruan yang kita ciptakan sendiri. Sekedar contoh, mohon maaf, ya. Ini semata-mata karunia Allah. Dalam bahasa Solomon atau Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli Rabb. Ini semata-mata karunia Allah. Kami sampai dengan hikmatologi dan hikmatokrasi ketika kami belajar filsafat dan ilmu politik tahun 1977. Tentu tidak termasuk ahli, tapi kami belajar. Sewaktu SMA kelas 2 belajar atas dorongan yang sangat bijaksana luar biasa dari guru kami, diantaranya yang tercinta, yakni adalah Bapak Amiruddin, tokoh Muhammadiyah yang sangat sederhana dan sangat disiplin cara mengajarnya dan cara memberikan contoh. Dari beliaulah kami belajar agama, dari beliau kami terus mengembangkan filsafat. Sampailah di tahun 1984
kami melahirkan satu konsep yang bernama parallel participation untuk melengkapi karya Gabriel Elman dan Sidney Verba di dalam political culture. Jadi upaya ini bukan upaya yang kemarin, tetapi upaya sejak 1984 menulis tentang musyawarah dan pembangunan desa di Desa Purworejo, studi kasus, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bersamaan dengan kuliah kerja kami, ya KKN yang dibiayai pemerintah ketika itu, ya melakukan KKN 3 bulan, kemudian ditambah atas permintaan Bupati untuk ikut serta membina lomba desa selama 1 bulan, sehingga 4 bulan, antara bulan Oktober, November, kemudian Desember dan Januari 83 dan sampai dengan Januari 1984. Jadi ada perjalanan, ada catatan. Kritis itu adalah berusaha memahami, bukan sekedar mengkritik, tetapi kalau mengkritik ada solusi. Jadi kami mengkritik filsafat, kemudian kami menghadirkan hikmatologi. Kami mengkritik demokrasi, kami menghadirkan hikmatokrasi. Keimanan diri tak membatasi pengelanaan spiritual semesta. Jadi alam semesta ini adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tampak, tetapi saudara kita tua, jin yang ada di lingkungan kita, juga ayat-ayat semesta. Sadar bahwasanya kita hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka kritis tidak berarti mencela. Kritis tidak berarti menghina. Kritis itu justru sebagai bentuk terima kasih. Bentuk syukur kepada Allah. Jadi terima kasih kepada sesama manusia. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur harus kami katakan bahwa pikiran-pikiran filosofis dari Hujjatul Islam Imam Ghazali lewat karyanya Tahafut al-Falasifah, kekeliruan atau kesesatan berpikir secara filsafat yang dijawab oleh Ibn Rus atau Avicenna. Avicenna, Tahafut at-Tahafut. Kami membentengi akidah kami, fikih kami, tentu saja Bapak, artinya pemahaman kami dengan karya legendaris dari Imam Ghazali, Ihya. Dari situlah kami tumbuh kembang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ketika berbicara ilmu tinggalkan agama, ketika bicara politik tinggalkan agama, ketika bicara budaya tinggalkan agama, ketika bicara ekonomi tinggalkan agama, ketika bicara seni tinggalkan agama, maka bagi Islam, ad-dinul Islam, itu meliputi seluruh sisi kehidupan, meliputi seluruh keilmuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penghargaan panjenengan lewat kunjungan, lewat menyimak, lewat berkomentar, lewat mengkritisi, lewat memberikan saran, akan menyemangati kami untuk terus insya Allah menumbuh kembangkan Akademi Hikmatologi Nusantara melalui kanal Hikmatologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Tuhan senantiasa memberkahi kita semuanya. Sehat dalam keimanan kita, sehat dalam kehidupan sosial ekonomi kita, sehat. Dan semoga pemilu yang akan datang damai, langsung, umum, bebas, merdeka, dan rahasia jujur adalah melandasi semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariat, agama ada, kesamaan